Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kali ini Ibu akan membahas mengenai petit four. How to spell it, kalian bisa cek di Google, translate Prancis Indonesia. Nah, di situ bisa kalian dengarkan bagaimana cara mengatakan petit four. Apa petit four itu? Ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh petit four yang Ibu ambil dari internet. Berbagai macam petit four, berbagai bentuk juga, dan varian rasa beraneka ragam. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan mulai dari pengertian, jenis-jenis, menyiapkannya, dan bagaimana membuatnya. Petit four itu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang merupakan kue manis yang serba mini dan rasanya lezat. Kalau secara harfiah itu artinya adalah oven kecil. Nah, ini berasal dari cara di mana makanan kecil itu dimasak secara tradisional. Istilah lain dari petit four diantaranya yaitu mignardise dan friandise. Ini juga sama ya, kalau kalian mau menyebutkannya, kalian bisa searching di Google Translate Prancis Indonesia, kemudian kalian dengarkan bagaimana untuk menyebut nama-nama dari makanan tersebut. Kalau mignardise ini artinya sajian pencuci mulut. Kalau friandise ini sajian kue kering. Nah, kedua-duanya ini adalah sajian manis. Nah, di tahun 1800-an itu belum ada oven gas. Yang ada hanya oven yang terbuat dari batu yang memiliki proses yang cukup lama ya untuk dia menjadi panas. Nah, dalam keadaan ini kontrol suhu itu pada dasarnya tidak ada. Akhirnya pembuat roti di Prancis hanya memiliki dua pengaturan oven, yaitu panas membara dan pendinginan, karena terbuat dari batu itu tadi ya. Dulu sajian petit four ini menjadi hidangan populer para bangsawan Eropa di abad ke-19. Jadi untuk menemani waktu minum teh mereka. Petit four ini dikatakan bahwa kue yang berukuran kecil atau mini. Beberapa kue yang termasuk di dalam golongan petit four ada pie, kue kering, ada cake dengan bentuk miniatur yang dioleskan krim atau glasur ya. Kemudian aneka kembang gula, ini yang dapat dikonsumsi dalam one bite atau 1 atau 2 gigitan biasanya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, petit four ini mengacu kepada dua hal. Yang pertama yaitu small biscuit dan cake, dia tastefully decorated. Yang kedua sweet meat dan cake yang dirancang untuk disajikan sebagai dessert atau makanan penutup after dinner, coffee and cocktail. Nah, bagi sebagian orang, kue berbentuk mini ini memiliki daya tarik tersendiri. Dengan bentuknya yang kecil, warnanya memikat, rasanya lezat, ini biasa sangat cocok disajikan di berbagai acara. Kalau di luar negeri, untuk buffet misalnya ya, untuk acara minum kopi bersama, minum teh bersama. Nah, kalau di Indonesia, dia biasanya di acara arisan, syukuran, atau pesta, atau untuk bingkisan, maupun hantaran di hari raya atau hari istimewa lainnya. Ini adalah jenis-jenis petit four-nya ya. Ada petit four sec, petit four glace, dan petit four salé. Ini petit four sec pengertiannya, bahwa yang dimaksud petit four sec ini adalah kue kering atau dry bites ya. Unsur utama ini biasanya puff, tartlet, atau base cookies seperti makaron, mereng. Ini ada contohnya gambarnya di samping ya. Ada cookies. Nah, dilihat dari base-nya atau dasarnya, basicnya, tipe ini merupakan tipe dengan daya tahan lama dibandingkan tipe yang lainnya karena dia kering ya. Nah, kembali lagi kepada toppingnya apa yang dipakainya sebagai finishingnya.
Kalau petit pot glace ini kue dessert kecil yang hasil akhirnya dia dipoles dengan coating. Coatingnya ini bisa krim, bisa fondant dan sejenisnya. Nah, sehingga sajian cake-nya ini biasanya lebih mengkilap. Ada gambarnya juga di samping bisa dilihat. Dia biasanya kurang tahan lama karena coating ini sangat rentan, ya. Kemudian petit pot salé sajian savory yang biasanya disajikan di setiap appetizer. Jadi biasanya lebih ke arah rasanya lebih gurih, lebih asin. Nah, tipe ini juga nggak bisa tahan lama karena ada unsur buah ya yang biasa digunakan sebagai topping atau sayuran. Nah, petit four ini sangat cocok dihidangkan dengan sabayong. Sabayong itu hidangan penutup dari Itali, terbuat dari kuning telur, gula, minuman manis, kadang ditambahkan krim, kemudian atau telur seluruhnya. Ya, kemudian sangat cocok juga dihidangkan dengan es krim, dengan sorbet, kemudian dengan buah potong, maupun dengan mousse. Nah, kalau petit four fraise ini kue kecil yang didekor jenis lain ya. Ini jenis lain dari petit four. Ada petit four fraise, ada petit four de Guise. Kalau petit four fraise, dia kue kecil yang didekor dengan buah segar sebagai toppingnya seperti fruit tartlet. Kalau petit four de Guise, kue atau buah yang disamarkan dalam penyajian dekorasinya. Biasanya stroberi misalnya, dia di coating dengan coklat. Itu petit four de Guise. How to spell it, jangan lupa searching di Google ya. Translate Prancis Indonesia, kalian bisa dengarkan di situ. Karena memang ini merupakan bahasa-bahasa Prancis yang digunakan. Nah, petit pot ini biasanya ukurannya kecil, 2 kali 2 cm. Jadi bisa dilahap atau dikonsumsi 1 sampai maksimum itu 2 kali gigitan. Nah, bagaimana menyiapkan petit pot glace? Ada dua bagian penting, yaitu bagaimana menyiapkan alasnya, dan yang kedua memotong dan menyusun alas untuk petit pot glace. Ya, alasnya itu biasanya bisa dari cake, kemudian shortbread, kemudian pastry, coklat, marzipan, pastry. Ini biasanya digunakan sebagai alas dari petit pot. Nah, seperti ini ya, alasnya sponge cake gitu ya. Kemudian baru diberikan krim. Nah, ini kalau dari pastry, alasnya, kemudian dari shortbread base ya, biasanya dia lebih keras ya untuk alasnya. Kemudian yang kedua yaitu memotong dan menyusun. Nah, yang harus diperhatikan yaitu alas untuk petit pot glace, kemudian bagaimana membuat penyusunannya yang normal atau pada umumnya, kemudian bagaimana metode, dan yang terakhir yaitu basic dipotong dengan bentuk yang diinginkan ya, basic atau alasnya itu tadi. Nah, untuk alas misalnya dia menggunakan sponge sheet, jadi sponge cake yang biasanya di bake-nya itu, dipanggangnya itu dia dengan loyang yang lebar, panjang, seperti untuk Swiss roll. Jadi dia panjang biasanya ya. Kemudian binding agent tuh buat mengikatnya, atau biasanya dia menggunakan jam atau selai ya. Kemudian untuk flavor biasanya menggunakan buttercream. Kemudian bisa juga menggunakan ganache yang berasal dari fresh milk dan coklat, dan bisa juga menggunakan marzipan. Nah, ini contohnya misalnya dari susunan untuk dalam pembuatan yang normal. Jadi ketebalan sponge cake itu biasanya 5 mm ya. Kemudian setelah itu dilapisi dengan selai aprikot yang harus dilapisi dengan halus ya, dengan rata, tidak bergerindil ya. Setelah itu baru digabung lagi dengan sponge cake, baru atasnya misalnya mau diberikan ganache kah, mau diberikan buttercream kah. Jadi hasilnya itu biasanya kurang lebih 3 cm. Sampai di sini dulu, Ibu lanjutkan ke video yang kedua. Jangan lupa diklik like-nya, kemudian diklik juga subscribe-nya, dan juga komen kehadirannya. Tulis nama, kelas, dan komennya hadir gitu ya.
Jadi itu untuk absensi, untuk kehadiran bahwa kalian sudah menonton video pembelajaran yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.